together in Christ unity. Ya, Shalom Scholars, dimanapun Anda berada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam agenda yang sangat penting bagi kita, bagaimana nutrisi rohani kita tetap tersedia untuk memastikan kita tetap punya imunitas menghadapi segala perkara dalam kesulitan hari-hari ini. Malam hari ini kita akan berjumpa dengan hambanya Pak Pendeta Dr. Juan Huta Barat. Kita akan membahas tentang bahwa komplain itu seringkali melalaikan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Artinya kita mau dalam situasi sukar seperti hari ini, kita menjadi orang-orang tough yang tangguh, yang tidak sekedar hanya komplain menghadapi hidup hari ini. Namun sebelum kita berbincang banyak dengan Pak Pendeta Juan malam hari ini, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh kasih kita, anak kita Stephen Hizkia Huta Barat. Yang pasti pujian ini meneguhkan dan menguatkan kita. Shalom. Memang menyembahmu Tuhan, Engkau yang layak dipujikan, layak disembah.
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih Ya, hadirat Allah akan memenuhi hidup kita kalau kita mau tinggal di dalam segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bicara banyak dengan hamba Tuhan, Pak Pendeta Juan Tabarat. Selamat malam Pak Juan. Selamat malam juga callers di seluruh Indonesia. Saya menyapa dengan sukacita, kiranya semua kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kira-kira apa yang akan Pak Juan bahas mengenai tentang komplain ini? Sebab saya rasa komplain ini kadangkala dianggap sebagai reaksi standar, ya, reaksi yang wajar dari seorang yang kecewa, yang menjadi gentar melihat situasi yang dihadapi. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Juan pada malam hari ini bagi caller semua? Baik, terima kasih Bapak Gembala. Mengapa saya mengangkat tema tentang complaining becomes negligent? Karena tentu situasi di mana kita sedang jalani hidup saat ini adalah situasi yang sulit. Bukan hanya untuk kita tetapi untuk semua orang. Bukan hanya bangsa Indonesia tapi seluruh bangsa-bangsa dunia ini juga mengalami situasi yang sulit. Nah, itu sebabnya tidak mungkin kita tidak mengeluh. Karena mengeluh itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, ada keluhan. Misalkan saja kita sudah mengerjakan sesuatu yang terbaik tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada keluhan, itu wajar saja. Kalau orang Batak selalu mengeluh dengan kalimat sederhana, amang, tahe, kira-kira begitu ya. Aduh kok begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi saya ingin mengajak kita untuk mengerti dulu apa sih sebenarnya mengeluh itu. Definisi mengeluh adalah mengungkapkan ketidakpuasan kita terhadap sesuatu yang sebenarnya benar. Saya ulangi sekali lagi, mengeluh adalah mengungkapkan ketidakpuasan kita terhadap sesuatu yang terjadi, sesuatu yang kita alami, tetapi itu sebenarnya benar. Jadi keluhan kita itu adalah keluhan yang bukan yang salah, bukan yang tidak sebenarnya, tetapi justru itu yang sebenarnya. Tetapi masalahnya adalah kita tidak berupaya untuk melakukan perbaikan, kita tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan itu. Sehingga keluhan itu bisa berubah menjadi sebuah kemarahan, menjadi sebuah kebencian dan seterusnya. Nah, berarti mengeluh itu mengomel terhadap sesuatu yang tidak salah, pertama. Yang kedua, mengeluh berarti kita tidak melakukan apapun untuk upaya perbaikan, sehingga mengeluh bukan hanya merupakan ungkapan frustasi, tetapi menjadi ungkapan kekecewaan terhadap apa yang kita pikirkan. Nah, itu sebabnya kita harus stop complaining. Mengapa? Karena keluhan yang terus-menerus kita lakukan itu akan menjadi gaya hidup kita. Dalam jangka waktu yang panjang akan menjadi gaya hidup kita. Dan kita akan menghabiskan sebuah kehidupan yang membuat jiwa kita
menjadi kering. Nah, kalau kita membaca Alkitab kita, ada satu hal yang membuat Allah menjadi begitu murka terhadap bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka berkeluh kesah. Apa itu? Kalau kita melihat dalam Bilangan pasal 11 ayat pertama dikatakan demikian, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ya, tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Tuhan, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Nah, waktu bangsa ini bersungut-sungut, berkeluh kesah, Tuhan menjadi murka sehingga menyalalah api di sekitar tepi perkemahan mereka. Tentu yang membuat Tuhan murka bukan sungut-sungut mereka. Bukan sungut-sungut mereka. Dan yang membuat Tuhan menjadi murka bukan juga karena mereka menangis. Tetapi apa yang menyebabkan mereka menangis? Nah ini, saya pikir Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak mengerti perasaan manusia sehingga ketika kita berkeluh kesah, lalu Tuhan begitu murka, Tuhan menjadi marah. Tidak mungkin. Tuhan mengerti kedalaman hati dan perasaan kita. Saya percaya bangsa ini berulang-ulang kali mengeluh, berulang-ulang kali berkeluh kesah. Dan mereka menjadi menangis. Bukan tangisan itu yang Tuhan persoalkan, tapi apa yang membuat mereka menangis. Nah, saya mau katakan begini, mereka sebenarnya merindukan hal-hal yang Tuhan tidak akan pernah menjawab keinginan mereka. Mereka menginginkan hal-hal yang Tuhan pasti tidak akan melakukannya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka mengeluh, ya, dan membuat mereka kehilangan perspektif dari keinginan mereka sendiri. Nah ini penting sekali. Kehilangan perspektif dari keinginan hati mereka sendiri. Nah pelan-pelan saya akan membawa kita menjelaskan tentang hal ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita mengeluh, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Sekali lagi kita menyakiti diri kita sendiri, karena ketika kita mengeluh, kita memilih respon yang mendatangkan kerugian bagi diri kita. Bukan kebaikan. Ingat sekali lagi, tidak ada keluh kesah yang membuat kita menjadi lebih baik. Bahkan membuat jiwa kita semakin kering, membuat jiwa kita semakin merana. Alkitab berkata, apakah dengan kekhawatiranmu menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Tidak. Jadi keluh kesah itu bukan membuat semakin baik, tetapi membuat kita menjadi semakin marah, kecewa, kepahitan, bahkan menjadi depresi. Karena dengan mengeluh berarti kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita menyakiti diri kita sendiri, kita adalah ciptaan Allah, kita adalah bait Allah. Otomatis kita menyakiti hati Tuhan. Nah itu penting sekali untuk kita pahami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satu penyebab dari kita sering mengeluh adalah kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemarin saya sempat bercakap-cakap dengan seseorang berkata begini, aduh hidup saya ini dari kecil susah. Saya ditinggal oleh orang tua saya harus menjalani persoalan yang begitu berat sekali. Lalu saya sedikit bertanya begini, mungkinkah kita selalu melihat ke atas? Sekali-kali coba kita melihat ke bawah. Begitu banyak orang yang menderita lebih dari kita. Mungkin mereka menginginkan sebuah kehidupan seperti yang kita jalani. Tapi kita selalu melihat ke atas, menginginkan sebuah kehidupan yang orang jalani. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menjadi mengeluh. Ingat, selalu saja ada langit di atas langit. Jadi orang kaya pasti ada yang lebih kaya. Orang pintar pasti ada yang lebih pintar. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Nah itu sebabnya kalau kita sering membanding-bandingkan dengan orang lain, kita kecewa karena kita tidak sehebat, kita tidak sekaya, kita tidak sepintar, dan kita tidak seberuntung orang lain. Sebab itu, stop complaining. Stop complaining. Start flowing. Stop flowing ya. Yes. Berhenti membanding-bandingkan. Tetapi jalanilah hidup dengan rasa syukur.
Puji Tuhan. Nah, berikutnya, bagaimana supaya kita tidak mengeluh? Maka kita harus selalu belajar bersyukur. Kalau kita melihat di dalam kitab Habakuk pasal 3, saya coba akan bacakan bagi kita. Kitab Habakuk pasal 3, ayat 17 sampai 18 berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini perhatikan ayat 18, situasi di ayat 17 tidak menyenangkan. Situasi yang dialami pada ayat 17 sangat menjengkelkan, tetapi dia memilih untuk tetap, perhatikan ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Keputusan respon terhadap situasi, terhadap kondisi, itu yang membuat kita bahagia atau justru kita menjadi kecewa. Jadi kitab ini, Habakuk ini mau mengatakan bahwa kalau kambing domba terhalau dari kurungan, siapa yang gak jengkel? Kita pelihara kambing malah terlepas. Kita menanam sesuatu, kita tidak melihat hasilnya. Itu situasi yang membuat kita bisa marah dan kecewa. Tapi respon dan keputusan kita untuk bersyukur, itu bisa mengatasi semua. Amin. Ini penting sekali. Ya, nah itu sebabnya kalau saya ngomong begini memang gampang lah, semua orang bisa bilang mari bersyukur, mari bersyukur. Sebab tentu saya tidak mau menjadi seorang pengkhotbah atau penghibur yang saya sering kali katakan sialan, cuman lu tahu ngomong bersyukur, kau tidak tahu persoalanku, kau tidak tahu masalahku, kalau kau ada di posisiku kau baru tahu apa jawaban yang paling tepat. Nah tapi saya juga mengerti bahwa tidak mudah lah dalam situasi yang sulit kita bisa bersyukur, tapi respon kita, kalau kita terus-menerus melatih diri kita, ini sebuah habitus di mana kita kalau melatih terus-menerus, kita pasti bisa bersyukur dalam situasi apapun. Berikutnya Bapak Ibu kita lihat yang terakhir, sebelum nanti kalau ada pertanyaan, kalau kita ada dalam persoalan, kalau kita ada di dalam situasi yang sulit, mengapa kita tidak perlu mengeluh? Kalau kita mengeluh, oke lah, keluhkanlah kepada dirimu. Kedua, keluhkanlah itu kepada Tuhan. Atau sebaliknya, keluhkanlah itu kepada Tuhan dan berkeluh kesahlah cukup untuk dirimu. Sebab gini, kalau kita mengeluh kepada orang lain itu bisa kelihatan iba tapi sebenarnya dia senang dengan persoalan kita. Dia sedang tertawa pada penderitaan kita. Sebab itu dikatakan begini, mengeluh itu sebuah kata kerja. Kata kerja maksudnya bagaimana? Mengeluarkan kata-kata yang isinya tidak memperbaiki kondisi yang ada. Mengeluh ke sana kemari, dan orang yang mendengar itu bukan iba, tapi justru orang yang mendengar pengen nimpukin kita. Karena lama-kelamaan dia enak juga dengan kita. Sebentar-sebentar ngeluh, sebentar-sebentar ngeluh. Dulu saya ingat waktu saya kuliah, saya pernah mencintai seorang gadis Batak. Saya berusaha untuk mencari dia di IG, di Facebook, gak ketemu-ketemu. Ya syukur saja juga gak ketemu. Ya, saya pernah mengalami stres berat ketika kami putus. Saya sering kali kalau bernyanyi sampai menangis. Dan kalau saya berjumpa dengan teman saya hanya mempercakapkan tentang wanita itu. Besok saya ketemu dengan orang yang sama, teman saya juga saya mempercakapkan lagi tentang wanita itu. Lama-kelamaan dia bosan, pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang mau berjumpa dengan saya. Saya dalam kesendirian, mandi juga malas, makan juga ogah-ogahan, sehingga saya seperti orang yang kemungkinan kalau saya tidak segera diatasi depresi. Nah itu sebabnya keluhkanlah segala persoalanmu kepada Tuhan. Amen. Karena Tuhan gak akan jabiron. Jabiron Itu artinya ngomong ke sana kemari. Kamu bisa begini, sini deh. Kemarin tuh dia ngomong begini, tapi off the record ya. Jangan ngomong, ya oke. Dia dengar. Nah ini juga ngomong sama yang lain lagi, sini deh. Saya punya sesuatu, tapi off the record ya. Akhirnya yang sebenarnya harus dirahasiakan itu menjadi rahasia umum. Dan ketika orang itu tampil di depan mereka, mereka mencemooh.
dan akhirnya dia menjadi malu dan tersingkirkan. Jadi keluh kesah kita itu bukanlah sesuatu yang salah sebenarnya. Wajarlah kalau kita menghadapi situasi yang tidak seperti kita inginkan, kita berkeluh kesah, amang tahe. Aduh Tuhan, bisa. Tapi jangan keluh kesah kita itu menjadikan kita marah, kecewa, apalagi tidak berusaha memperbaiki situasi, tetaplah bersyukur. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Yang kedua, sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak terlihat, tapi tangan yang kuat, the invisible hand, akan menopang dan menyertai kita. Haleluya. Mungkin itu. Ada pertanyaan sedikit Pak Juan. Bagaimana kita mampu untuk bersyukur kalau situasi, keadaan yang kita jumpai hari ini justru menyesakan kita. Karena sulit antara memparalelkan bibir kita mengucap syukur padahal hati kita sedang gundah gulana begitu. Oke, makanya tadi saya katakan Pak Gembala begini, ini situasi yang tidak mudah. Kita mudah berucap, saya pikir juga banyak para pengkhotbah di belakang mimbar berkata demikian. Belum tentu ketika dia menghadapi situasi yang sama dia bisa melakukan hal itu. Makanya kita tidak menjadi penghibur sialan. Kita harus bisa memposisikan diri kita dengan orang lain. Tapi begini, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, kita harus melatih diri kita. Melatih ya. Melatih. Karena ini bukan serta-merta kalau kita, aku bersyukur, lalu hilang. Enggak bisa. Ini sebuah keadaan di mana kita harus melatih terus-menerus sehingga keluh kesah itu berubah menjadi sebuah gaya hidup di mana kita bisa bersyukur. Jadi terus-menerus begitu Pak. Harus dilatih ketika kita menghadapi situasi sulit di mana kita sedang, saya harus bangkit. Tidak, saya harus berdoa. Tidak, saya harus berjuang. Sehingga keluh kesah itu oke, kita ada upaya untuk memperbaikinya. Itu Pak kira-kira. Jadi bersyukur itu harus menjadi sebuah gaya hidup. Dan bersyukur itu harus menjadi sebuah pelatihan ya. Yes. Artinya tidak serta-merta mulut kita mengucap syukur, hati kita langsung damai. Artinya kita berjuang terus. Nah hari ini Kolors jadi kita mendapatkan pelajaran penting mengenai gaya hidup orang Kristen. Salah satunya adalah mengucap syukur. Dan mengucap syukur ini mampu menetralisir segala kegalauan dan keluh kesah kita. Dan saya percaya mengucap syukur mungkin tidak merubah keadaan, tapi mengucap syukur akan merubah hati kita. Amen. Sebab damai sejahtera ditentukan oleh hati kita, bukan dari keadaan ya. Saya rasa hari ini kita mendapatkan pelajaran penting yang sangat luar biasa dari hambanya, bahwa mengeluh adalah salah satu pembunuh kita, membuat kita nggak berkenan kepada Allah ya. Baik, kita akan berdoa untuk firman yang kita dengar hari ini. Namun saudara perhatikan pengumuman malam hari ini karena ada beberapa hal yang penting yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Kami bersyukur malam hari ini anugerah Tuhan limpah menyertai Yesus, kami. haleluya. Dan biarlah firman-Mu yang mengajarkan kami tentang mengucap syukur mampu menetralisir segala kondisi keadaan kami. Dan kami memakai mulut kami, perkataan kami dengan ucapan syukur. Dan bukan keluhan, bukan keluh kesah yang membuat kemurkaan Allah menyala-nyala terhadap hidup kami ya Bapa. Hari ini teguhkan dan kuatkan kami dalam proses kami belajar untuk mengucap syukur. Gunakan hati dan pikiran kami terus Tuhan untuk mampu melihat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, besok pagi kita akan berjumpa dengan saya, Mas jam 12 siang, dengan Seven Series tentang kebencian Tuhan ya. Lalu malamnya kita berjumpa dengan hamba Tuhan yang akan menyampaikan di call malam. Nah, saya menyampaikan mengenai rencana ibadah kita tanggal 21. Seperti yang sudah diumumkan dalam ibadah kita kemarin secara live streaming tanggal 14, kita akan ada ibadah tanggal 21 ya. Namun karena beberapa pertimbangan kami tadi pagi sudah rapat dan karena aturan PSBB-nya belum dicabut di Kabupaten Karawang ini, maka ibadah kita secara tatap muka di gereja akan ditunda. Jadi tanggal 21 akan ditunda sampai nanti PSBB di Kabupaten Karawang ini dicabut. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita mau benar-benar mengikuti arah dan petunjuk pemerintah. Sebab saya rasa hari ini yang mengerti situasi, kondisi di luar sana berkenaan COVID-19 adalah pemerintah. Jadi kita akan nurut, akan mengikuti aturan pemerintah menanti sampai PSBB dicabut.
Jadi kita menantikan sampai PSBB cabut mungkin bisa tanggal 28, bisa mungkin tanggal 5 ya. Yang jelas batas PSBB akan berlaku sampai tanggal 26. Doakan terus guys semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kalau ibadah kita sudah jalan dengan PSBB dicabut, kita tetap memperlakukan protokoler COVID-19 ini. Dengan cara apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan tidak bersentuhan. Ya, ibadah kita akan bikin efisiensinya, lalu kita akan ada physical distancingnya di gereja, lalu ada pembatasan jumlah jemaat di gereja, sehingga semua akte protokoler ini akan kita kerjakan dan kita akan foto, kita akan laporkan kepada Gus Depan bahwa kita melakukan semua ibadah sesuai dengan protokoler yang berlaku ya. Jadi itu pengumuman dan saudara perhatikan mungkin 1-2 hari lagi akan muncul di YouTube tentang pengumuman yang lebih detail mengenai rencana ibadah kita tatap muka yang menantikan waktu dengan PSBB tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. We stand together